Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang komunikasi data berbasis komputer. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wira Andika STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Ibu Tu Andika Brata Purwadi, absen 11, yang kedua ada Nikadek Cipta Pradewi, absen 18, yang ketiga ada Nikadek Dewi Lestari, absen 19. Adapun 5 materi yang kami akan bahas, yaitu yang pertama ada pengertian komunikasi data, yang kedua ada komunikasi data berbasis komputer, yang ketiga ada perangkat keras dan lunak komunikasi, yang keempat ada koneksi umum, yang terakhir ada komunikasi jaringan. Saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian komunikasi data, di mana komunikasi data proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubungan dalam sebuah jaringan. Baiklah, materi selanjutnya ada komunikasi data berbasis komputer. Model dasar komunikasi dapat juga menjadi dasar bagi diagram yang menunjukkan cara data dikomunikasikan melalui komputer. Komputer data adalah pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik, kabel serat optik atau fiber optik kabel, atau sinyal gelombang mikro. Istilah-istilah lain yang digunakan adalah teleprocessing, telekomunikasi, telekom, dan datacom. Yang ketiga ada perangkat keras dan lunak komunikasi. Yang pertama ada perangkat keras komunikasi, adapun bagian-bagiannya yang A terminal keyboard, yang B telepon tombol, yang C terminal titik penjualan, yang D terminal pengumpulan data, dan yang E terminal khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komunikasi. Yang pertama ada terminal keyboard. Manajer dapat menggunakan terminal untuk menerima laporan berkala, meminta laporan khusus, berdialog dengan model matematika, dan sistem pakar serta mengirim dan menerima komunikasi seperti surat elektronik. Yang kedua ada terminal tombol. Komputer yang dilengkapi dengan alat respon audio dapat mengirimkan pesan yang dapat didengar oleh pemakai di telepon tombol atau push button telepon. Yang ketiga ada terminal titik penjualan. Terminal ini menyediakan cara memasukkan data transaksi ke dalam database pada saat penjualan atau point of sale. Karena alasan tersebut, terminal ini dinamakan terminal POS dan terdapat pada semua jenis operasi eceran. Yang keempat ada terminal pengumpulan data. Digunakan untuk mengumpulkan data, menjelaskan kehadiran dan kinerja kerja pegawai. Terminal pengumpulan data memiliki alat OCR, alat pembaca kartu pegawai, dan keyboard. Yang kelima, yang terakhir, terminal khusus. Terminal cash register khusus di tempat-tempat seperti McDonald's, toko donat, dan kantin. Terminal di sana biasanya memiliki banyak tombol, satu tombol untuk tiap jenis penjualan. Yang kedua ada perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak memungkinkan semua unit perangkat keras datacom bekerja sebagai satu sistem atau sebagian perangkat besar lunak berada pada host dan front end proses. Tetapi sebagian dapat berada dalam kluster kontrol unit dan terminal. Yang pertama ada perangkat lunak dalam host. Perangkat lunak datacom dalam host disebut telecommunication monitor atau TCM. Menempatkan pesan dalam suatu urutan tertentu berdasarkan prioritasnya. Yang kedua ada menghubungkan jaringan datacom dengan sistem manajemen database. Sebagian besar DBMS mainframe memiliki versi untuk para pemakai jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak front-end processor. Nama yang digunakan untuk perangkat lunak datacom dalam front-end processor adalah Network Control Program atau NCP, menentukan jika terminal ingin menggunakan saluran. Yang kedua ada memelihara catatan kegiatan saluran dengan memberikan cap tanggal dan pada waktu pada tiap pesan beserta seri yang unik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Cipta. Saya akan membahas koneksi umum. Yang pertama, pengertian komunikasi umum. Secara umum, komunikasi adalah proses tercapainya kesamaan pengertian antar individu yang bertindak sebagai sumber dan individu yang bertindak sebagai penerima. Meliputi kemampuan berbicara, mendengar, melihat, dan kemampuan kognitif.
Selanjutnya, tujuan komunikasi menurut Elsa 2008. Yang pertama, supaya apa yang ingin disampaikan dapat dimengerti. Yang kedua, memahami orang lain. Komunikator harus mengerti aspirasi orang lain, jangan memaksakan kehendak. Fungsi komunikasi menurut Justina dan Ermawati 2008. Yang pertama, informasi, sosialisasi, motivasi. Yang keempat, perdebatan dan diskusi. Untuk informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Untuk yang kedua, sosialisasi atau pemasyarakatan, penyediaan sumber ilmu, pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga dia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif di dalam masyarakat. Untuk yang ketiga, motivasi, menjelaskan kepada masyarakat tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dicapai atau diraih. Untuk yang keempat, perdebatan dan diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dengan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Komunikasi jaringan atau daring. Yang pertama, pengertian komunikasi jaringan. Komunikasi daring atau komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melakukan dunia maya. Dan yang kedua, jenis komunikasi jaringan daring. Itu ada dua, komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata, real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. Yang pertama, text chat. Yang kedua, video chat. Untuk yang kedua, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan lingkungan secara tanda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman, simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui Word, Wid, dan web. Baik, adapun kesimpulannya, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubungan dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Komunikasi data memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara terbesar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengolahan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempercepat penyebarluasan informasi.
Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan promo sakti. Om Santi 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 Om.